Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Teguh masih terpaku di sana menatap Rahma, perempuan yang selama 10 tahun ini ia cintai dengan sepenuh hati. Ayah, Mama. Teguh maju hendak salim, mencium tangan Bahrun dan Erma dengan hormat, tapi mereka berdua menepis tangan Teguh. Sejenak, hati Teguh mencelos. Teguh menoleh ke arah Rahma. Perempuan itu masih menunduk. "Maafin aku, Rahma." Terdengar suara Teguh yang mengucapkan kata maaf dengan sangat lirih. Rahma mengangkat wajah. Tatapan mereka bertemu lagi. Namun kini Teguh melihat air mata menetes di pipinya. Refleks, Teguh maju. Tangannya terangkat dan terulur. Dorongan untuk menghapus air mata Rahma terasa begitu kuat dalam hatinya. Sampai terdengar suara, "Jangan sentuh istri saya." Teguh berbalik. Bramantia berdiri di sana. Wajahnya tampak gusar. Rahma pun terkejut mendengarnya. "Mau apa kamu kesini?" tanya Bramantia sambil melangkah dan berdiri di sebelah Rahma. "Boleh saya masuk dulu?" Teguh melihat sekeliling. Tampak muncul beberapa tetangga Rahma di sana. Enggak boleh." Erma berteriak kesal. "Apapun yang mau kamu bilang di sini." Teguh menatap Rahma, seakan memohon dukungan, tapi perempuan itu menoleh ke arah lain. Ada pedih di hati Teguh. Ia berharap, paling tidak, Rahma mendukungnya. Tekadnya tiba-tiba luntur, tapi sudah kepalang tanggung. Ia harus menyampaikan maksudnya. "Ayah, Mama, Rahma." Teguh sengaja tak menyebut nama Bramantia. "Saya meminta maaf atas kesalahan saya. Saya mengaku, saya salah. Tapi saya akan perbaiki kesalahan saya. Saya akan menikahi Rahma." Mendengar itu, isakan Rahma semakin kuat dan terdengar jelas. Bramantia menoleh ke arahnya. Sungguh, betapa ia ingin melindungi Rahma, ingin merengkuhnya dalam pelukan dan menenangkannya. Namun ia sudah berjanji takkan menyentuhnya tanpa izin. "Rahma sudah menikah," ucap Bahrun dingin. "Jadi, sebaiknya kamu pulang." "Saya paham, tentu saya nggak bisa menikahi perempuan yang sudah menjadi istri orang, tapi kalau Pak Bramantia menceraikan Rahma, saya nggak akan menceraikan Rahma." Rahma menoleh kaget mendengar ketegasan dalam suara Bramantia. "Tolong hormati ayah dan mamah Rahma, sebaiknya kamu pulang." Kini air mata Teguh yang menggenang. "Saya nggak akan pulang kalau bukan Rahma yang menyuruh." Semua menatap Rahma. Bahkan beberapa tetangga yang muncul di dekat mereka pun tampak penasaran. Apa yang akan Rahma katakan? Semua tahu, Rahma dan Teguh adalah cinta pertama bagi masing-masing. Siapa yang bisa menghapus cinta sebesar itu dengan begitu saja? Tutik menatap jam dan kini sudah lewat dari jam 5:30 sore. Biasanya Teguh sudah pulang. Hati Tutik tak keruan. Ia berkali-kali melihat keluar jendela. Perasaannya tidak enak. Perasaannya mengatakan Teguh ke rumah Rahma. Ia menelepon ke nomor Teguh. Tidak berdering. Hatinya semakin kesal. Ini tidak boleh dibiarkan. Tutik tidak punya nomor telepon Erma. Ia menyesal tak menyalinnya lebih dulu sebelum ia hapus dari ponsel Teguh. Kalau ia ke rumah Rahma tapi ternyata Teguh tidak di sana, ia hanya akan merasa malu. Tutik memutar otak. Bagaimana caranya ia memastikan Teguh di mana? Jemari Tutik menelusuri pesan-pesan di ponselnya dan tiba-tiba muncul di layar grup pengajiannya. Ia baru ingat, nomor Erma pasti ada di sana. Tutik buru-buru membuka grup tersebut dan benar saja, ada nomor Erma. Persis saat jarinya hendak memencet gambar telepon dan menghubungi Erma, ada peringatan di otaknya.
Jangan mempermalukan diri sendiri, Tutik. Jemari Tutik urung menelepon Erma. Namun, tepat di atas nama Erma, ada nama Delia. Ya, ia bisa minta tolong Delia. Seingatnya, Teguh sempat menyebut bahwa yang merias Rahma dan menyewakan baju adalah Delia. Tutik pun menghubungi Delia. Di rumahnya, Delia memang sedang terbengong-bengong memandangi baju pengantin Rahma yang baru saja selesai di laundry saat masuk telepon dari Tutik. Awalnya Delia malas menerimanya. Sekilas ia tahu bahwa Tutiklah penyebab Teguh tak muncul di hari pernikahannya sendiri. Namun, ia penasaran, mau apa perempuan ini? Assalamualaikum, sapa Delia dengan suara tak bersahabat. Waalaikumsalam, Bu Delia, saya hanya mau memastikan Rahma baik-baik aja, kan, setelah nggak jadi nikah sama Teguh. Astagfirullahaladzim, Delia membatin dalam hati. Bisa-bisanya bertanya seenaknya seperti itu. Emosi dan rasa tidak terima di hatinya membuat Delia menjawab dengan ketus. Oh, baik-baik aja, kok, Bu Tutik. Nggak usah khawatir, Rahma sudah menikah, kok, dengan pengusaha kaya raya. Udah bahagia dia. Tutik terkejut, terbelalak. Udah, ya, Bu, saya mau beresin baju pengantin Rahma. Ini baru aja balik dari laundry. Delia segera mematikan sambungan telepon sebelum emosinya semakin tak terkendali. Sementara, Tutik terbelalak tak percaya. Teguh masih menatap Rahma dengan mata memohon. Lelaki itu tidak tahu betapa wajah Rahma terasa panas. Ia malu menjadi tontonan seperti ini. Ia juga malu kepada Pak Bramantia, atasan yang terpaksa menikahinya karena permintaan Teguh dan Bu Najla. Ingin rasanya ia memaki Teguh yang telah menempatkannya di posisi sesulit ini. Dan sekarang Teguh memintanya bercerai dari Bramantia dan menikah dengannya. Rahma telah mengambil keputusan. Ini tidak mudah, namun harus dilakukan. Sebesar apapun cintanya kepada Teguh, rasa pedih akibat dihinakan di hari pernikahannya sendiri membuatnya mengambil keputusan ini. Kaki Rahma bergeser mendekat ke arah Bramantia yang walau sejak tadi berdiri di sebelahnya namun masih berjarak. Kini tak ada lagi jarak di antara mereka. Bramantia agak terkejut dan melirik. Apa yang akan Rahma lakukan? Bramantia menerka-nerka. Kenapa ia mendekat ke arahku? Semua mata terfokus pada Rahma. Bahrun dan Erma bertanya-tanya. Apa yang akan Rahma lakukan? Apakah ia akan menyuruh Teguh pulang? Tapi mengapa mendekat kepada Bramantia? Jantung Bramantia berdegup kencang. Ia pun penasaran, langkah apa yang akan diambil perempuan yang diam-diam ia kagumi ketabahannya ini. Teguh menanti dengan napas tertahan. Pergerakan Rahma barusan mendekat ke arah Bramantia. Sepertinya pertanda bahwa ia akan kehilangan perempuan yang sangat ia cintai. Namun, hatinya menyangkal tak menerima. Rahma juga sangat mencintainya. Pergerakan itu tak bermaksud apapun. Mungkin Rahma justru hendak meminta agar Bramantia yang pulang. Namun, ada gerakan lain yang tak disangka oleh satupun dari mereka. Rahma sendiri, walau melakukannya dengan perlahan dan gemetar, terkejut setengah mati. Tangan Rahma meraih tangan Bramantia dan menggenggamnya. Kak Teguh, aku sudah bersuami. Nggak pantas Kak Teguh bertamu dengan maksud seperti yang Kak Teguh bilang barusan. Sebaiknya Kak Teguh pulang. Bak disambar petir, Teguh terhuyung. Kakinya terasa kehilangan semua sendi dan tulang. Lemas tak berdaya. Bahkan Bahrun sempat refleks hendak maju untuk menahan tubuh Teguh. Bramantia menoleh ke arah istri di sebelahnya, lalu kegenggaman tangan gemetar itu. Ia refleks mengusapnya, ingin menenangkan.
Namun justru hatinya yang jadi tak keruan. Teguh, ucap Erma pelan. Rahma sudah menentukan pilihannya. Teguh menelan ludah sekaligus menahan air matanya agar tidak tumpah. Lalu ia mengangguk. Baik, kalau memang itu yang sudah menjadi pilihan kamu, Rahma, aku nggak akan mengganggu. Semua tampak lega, kecuali Rahma. Tiba-tiba ia merasa marah. Pilihan aku, bukan. Bramantya menoleh lagi ke arah Rahma. Antara terkejut sekaligus kecewa. Apa maksud Rahma? Kak Teguh yang memilihkan untuk aku. Aku menerimanya hanya sebagai takdir yang harus kujalani. Rahma melepas pegangan tangannya. Tangan Bramantya yang terlepas dari tangan Rahma kini mengepal penuh emosi hingga buku-buku jarinya memerah. Sementara Teguh, yang sempat down, kini justru merasa semangat. Rahma hanya menganggap semua ini takdir. Ia tak mencintai Bramantya. Teguh semakin yakin, jika waktunya tiba nanti, Rahma akan kembali kepadanya. Saat Rahma sudah bukan lagi menjadi istri Bramantya, Teguh yakin, tak akan lama. Teguh akan siap menanti. Siapa tahu, saat waktunya tiba kelak, ibunya sudah bisa menerima Rahma. Senyum Teguh terkembang tipis. Ia mengangguk. Seperti janjiku, aku akan pulang karena kamu yang meminta, Rahma. Lalu Teguh menoleh ke Bahrun dan Erma. Ayah, Mama, saya permisi. Ia hampir berbalik, tapi kemudian ia menatap Bramantya, lalu hanya mengangguk setengah hati, kemudian pergi. Ditatap begitu, Bramantya semakin merasa kesal. Apa maksud Teguh menatapnya begitu? Dan apa maksud ucapan Rahma tadi? Sementara itu, Rahma menatap kepergian Teguh dengan kepala yang seakan berdentum dihantam palu. Ia merasa bodoh. Bodoh karena entah bagaimana, ia masih merasakan cinta untuk lelaki yang telah mempermalukannya itu. Senyum tipisnya. Rahma begitu mengenal senyuman tipis itu, senyuman yang selalu muncul saat Teguh sedang kesal, tapi Rahma berhasil membujuknya. 10 tahun berlalu, Rahma masih ingat semua tentang Teguh. Rahma juga ingat kebodohannya. Kenapa ia mau saja menjadi, yang katanya, spesial di hati Teguh dan menunggu selama itu. Memang tak ada sentuhan, namun bukankah tatapan mata sudah terhitung zina? Apakah semua ini terjadi karena mereka sama-sama berdosa? Berlindung di balik kata pertemanan padahal yang mereka rasakan adalah cinta dan hasrat. Teguh dan motornya sudah tak tampak lagi. Air mata Rahma tumpah. Ia pun segera berlari masuk ke rumah. Ia merasakan tubuh Bramantya di sebelahnya sempat berbalik. Tangannya sempat menyentuh bahu Rahma, seakan hendak menahan, tapi gerakan Rahma lebih cepat. Ia malu kepada Pak Bram. Takkan ia biarkan lelaki itu mengetahui semua yang barusan terbersit di benak dan hatinya. Bahrun menghela napas dan mendekati Bramantya. Maafkan Rahma. Bramantya berusaha tersenyum. Gak apa-apa, Pak. Saya pamit. Bramantya mengangguk. Erma juga mengangguk. Mari, Bu. Mari. Erma menjawab tanpa berani menatap Bramantya. Ia melihat kekecewaan lelaki itu saat Rahma melepaskan pegangan tangannya. Ia juga kecewa kepada Rahma. Bramantya telah menyelamatkan muka mereka sekeluarga dan Rahma malah menganggapnya seperti orang jahat yang telah merenggut kebahagiaannya. Padahal Teguhlah orang jahat itu. Di mobil, Bramantya menerawang. Semua adegan di depan rumah Rahma tadi terputar bak film di benaknya. Berani-beraninya Teguh muncul dan suruh aku bercerai dari Rahma. Laki-laki macam apa itu? Apakah jangan-jangan ibunya sudah bisa menerima Rahma sekarang? Kenapa harus menunggu 2 hari untuk menerima Rahma?
Bahkan setelah menghancurkan hari bahagia perempuan solehah itu, Bramantya masih tidak bisa terima. Ia harus melindungi Rahma, melindungi perasaannya agar tidak terluka lagi. Bagaimanapun, Rahma sekarang adalah istrinya dan di hadapan Allah, ia telah mengucapkan janji yang harus ditepati seorang suami. Bagaimana jika Rahma meminta aku menceraikannya? Apakah aku harus memenuhi permintaan itu? Di kamarnya, Rahma masih menangis. Di luar, di depan pintu, Erma memanggil-manggil. Rahma tak menjawab dan hanya bisa menangis. Sudah, Mah. Biarkan Neng menenangkan diri dulu. Bahrun menarik istrinya menjauh dari pintu. Rahma mendengar suara ayahnya yang begitu bijak. Lelaki yang paling mencintainya. Rahma sebenarnya ingin curhat, ingin bicara berdua saja dengan Bahrun. Ada hal-hal yang hanya bisa ia ungkapkan kepada Bahrun karena mamahnya takkan bisa mendengarkannya dengan kepala dingin. Seperti pernikahan yang telah terjadi antara dirinya dan Pak Bram, itu karena mamahnya terlampau emosi. Bukan, ia bukan menyalahkan mamahnya, namun memang semestinya tidak usah ada pernikahan saja. Mungkin itu lebih baik, karena tadi saat tangannya pertama kali menggenggam tangan seorang lelaki, ada rasa yang berbeda. Ia merasa aman. Sayangnya, bukan tangan itu yang ia inginkan untuk memberikan rasa aman. Semestinya bukan tangan itu yang menggenggamnya balik dengan erat. Itu tangan milik perempuan lain. Dan kini ia merasa seperti seorang pengkhianat. Sungguh perasaan yang tidak enak untuk dirasakan. Ia merasa berdosa. Teguh pulang dengan tubuh lemas, kesakitan, seperti tersengat lebah dari atas kepala hingga ujung kaki. Diusir oleh Rahma, terlebih setelah melihat tangan Rahma menggenggam tangan Bramantya, hal yang tak pernah ia dan Rahma lakukan. Semua itu membuatnya hancur. Sudah pulang, Guh. Tutik keluar dari kamar, lega melihat putranya muncul di hadapan. Namun Teguh tidak menjawab dan langsung masuk kamar. Bukan karena ia tak menghormati Tutik, namun karena kepalanya terlalu penuh sehingga ia tak mendengar pertanyaan ibunya. Tutik merasa diabaikan dan baginya, Teguh bersikap tidak sopan. Ia segera menghampiri Teguh ke kamarnya, namun yang ia dengar membuatnya mengurungkan niat untuk menegur putra semata wayangnya. Isak tangis Teguh terdengar jelas dari balik pintu. Benci sekali Tutik mendengar anaknya cengeng begitu. Namun, biarlah. Mungkin ini terakhir kali Teguh menangis untuk Rahma. Biar ia menangis sepuasnya. Besok-besok, jangan harap. Jika Teguh menangis lagi, ia tak akan tinggal diam. Di kamarnya, Teguh sedang merobek-robek fotonya dan Rahma yang bersanding saat Rahma lulus SMP. Ia khusus datang menemui gadis pujaannya itu dan membawakan coklat. Rahma sangat senang. Bahkan coklat itu kabarnya tak ia makan hingga sudah hampir kedaluarsa. Bungkusnya tersimpan rapi di sebuah kotak. Rahma pernah menunjukkannya. Namun semua itu kini tiada arti. Hanya masa lalu yang menyakitkan. Teguh sudah berniat takkan menyimpan perasaan untuk istri lelaki lain. Selama Rahma masih menjadi istri Bramantya, ia takkan mengganggu. Namun, sanggupkah ia? Ternyata jarinya tak sanggup. Ia mengambil ponselnya dan jemarinya menelepon Rahma. Otaknya tak setuju, tapi jarinya telah bertindak. Di kamarnya, Rahma sedang memandangi tangan yang tadi menggenggam Bramantya. Tangan Bramantya yang kokoh masih terasa di setiap mili kulitnya. Bahkan terasa hingga ke tulang-tulangnya. Dan terdengarlah suara nada telepon masuk di ponselnya. Nada yang sengaja ia simpan dan bedakan untuk seseorang yang istimewa. Rahma menoleh ke arah tas di mana ia menyimpan ponselnya. Tangannya gemetar, maju mundur,
Sebaiknya ia keluarkan dari tas atau tidak. Neng, ada telepon. Diangkat. Terdengar suara Erma dari luar kamar. Cepat-cepat Rahma mengambil ponsel dari tasnya. Nama Teguh terpampang jelas di layar. Harusnya ia blokir nomor itu. Mau apalagi menghubunginya. Dengan jemari yang bergetar hebat, Rahma menekan gambar ponsel berwarna hijau. Assalamualaikum. Di ujung sana, Teguh merasa sangat lega, seperti baru saja seseorang mengangkat batu besar dari dadanya. Waalaikumsalam. Mau apa lagi? Aku akan tetap menunggu kamu. Sampai kapanpun. Tolong terima permohonan maafku. Aku nggak akan ganggu lagi. Tapi begitu aku dengar berita perceraian kamu dengan Pak Bramantia, aku akan segera datang melamar. Aku yang mencintai kamu, Rahma, bukan dia. Jaga dirimu. Assalamualaikum. Dan dengan seenaknya Teguh mematikan sambungan telepon. Rahma sangat marah hingga membanting ponselnya ke atas tempat tidur. Dia pikir, dia bisa seenaknya mengatur hidupku. Menyuruh orang menikahiku, lalu menuntut aku bercerai, kemudian apa? Menikah dengannya. Gila, sungguh gila. Rahma menangis terisak. Dia pikir, aku sebodoh itu. Aku memang masih mencintainya, mungkin bahkan cintaku kepadanya lebih besar daripada cintanya kepadaku, tapi apakah aku serendah itu? Enggak, Kak Teguh harus tahu, dia sudah kehilangan hal terbaik dalam hidupnya. Silakan menunggu, bercerai atau tidak dengan Pak Bram, kisahku dengan kamu sudah berakhir, Kak. Lena memandangi lampu yang terhampar di hadapannya dengan tatapan nanar. Andi yang duduk di sebelahnya melingkarkan lengan ke bahu Lena. Lena melirik sekilas, namun ia membiarkan. Bukan salah Andi jika ia ingin menemaniku yang kesepian. Entah salah siapa. Mungkin salah Mas Bram yang tak pernah mau belajar mencintaiku. Mungkin salahku sendiri yang tak pernah membuat Mas Bram mencintaiku. Malah Andi yang semakin lengket, bukan suamiku sendiri. Udah malam, kamu nggak pulang. Andi menatap wajah Lena dalam jarak yang sangat dekat. Lena mencibir, buat apa pulang kalau nggak ada yang cari? Fadil, dia nggak cari kamu. Lena menggeleng, dia nggak butuh aku. Dia hanya butuh mainan dan Mas Bram. Kamu tahu, Fadil malah lebih dekat sama Mas Bram daripada sama aku. Itu kenapa kamu nggak bisa ninggalin Pak Bram? Lena menggeleng lagi. Enggak, aku nggak bisa ninggalin Mas Bram karena apa yang dia berikan untuk Fadil belum cukup untuk menjamin hidupnya kelak. Lena menghela napas. Aku juga nggak bahagia jadi istrinya, Ndi. Tapi kamu berkecukupan selama jadi istrinya. Mata Lena berkaca-kaca. Tapi aku nggak bahagia. Lena menatap Andi dalam. Justru kamu yang belakangan ini bikin aku bahagia. Lalu Lena menyandarkan kepala di bahu Andi. Aku punya cara supaya kamu bisa bahagia denganku dan tetap hidup berkecukupan, bisik Andi hati-hati. Lena refleks mengangkat kepalanya dan kembali menatap Andi. Gimana caranya? Najla sudah menyiapkan makan malam untuk Bramantia. Masakan rumah yang sederhana. Setelah segala kerumitan yang mereka lalui sepanjang akhir minggu kemarin ini, suaminya berhak dimanja. Apalagi tadi ia bersedia menjemput Rahma dan orang tuanya dan mengantar mereka pulang. Walau tak berharap banyak akan terciptanya kemistri di antara Bramantia dan Rahma, Najla meyakini pepatah Jawa yang berbunyi witing tresno jalaran soko kulino, cinta tumbuh karena terbiasa. Biarkan waktu yang mendekatkan mereka. Najla menyambut Bramantia di teras saat mobil suaminya itu sudah memasuki pagar. Ia mengecup mesra tangan lelaki yang hampir selalu menuruti semua keinginannya. Mau mandi dulu atau langsung makan, Mas?
Tanya Najla sambil menggandeng lengan Bramantya. Mandi. Bramantya menjawab singkat, lalu melangkah mendahului Najla. Najla terdiam sejenak, menyadari Bramantya sedang kurang bagus moodnya. Lalu ia buru-buru mengikuti Bramantya ke kamar. Lelaki itu sudah sedang masuk kamar mandi, lalu menutupnya. Najla melihat ke tempat tidur. Belum ada pakaian rumah yang Bramantya siapkan. Ia pun segera membuka lemari dan mengeluarkan sebuah t-shirt dan celana selutut. Lalu Najla menanti sambil membaca buku di sofa yang terletak di sudut kamar dekat jendela. Ia melirik ke kamar mandi, berharap saat keluar nanti, mood Bramantya sudah lebih baik. Najla tidak tahu, meskipun sudah membasahi sekujur tubuhnya, perasaan Bramantya masih tak keruan. Bukan karena Teguh, tapi karena Rahma. Ia sudah berkali-kali mencuci tangannya, namun rasa yang sempat hadir tadi saat ia bergenggaman tangan dengan Rahma seakan tak mau lenyap. Dan ia benci dirinya sendiri karena dengan genggaman itu, ia merasa telah mengkhianati Najla. Pagi telah menyingsing. Sudah sejak subuh tadi Rahma terduduk di atas sajadah. Mungkin sudah 1,5 hingga 2 jam ia di sana. Terdengar suara kesibukan di dapur, tapi Rahma enggan menampakkan diri. Matanya bengkak, bahkan kadang air matanya tumpah begitu saja. Terbayang semua yang terjadi semalam. Wajah Teguh, telepon darinya. Luka di hati Rahma begitu perih. Ketika itu, terdengar suara panggilan masuk di ponselnya. Rahma melirik tak bersemangat. Tak ada yang ia tunggu untuk menelepon menghubunginya. Namun sudut matanya menangkap sebuah nama. Tisa Anissa. Rahma terdiam. Sejak kapan ia punya nomor Tisa? Namun sedetik kemudian, ingatan Rahma melayang cepat ke peristiwa setahun yang lalu saat tiba-tiba Teguh bercerita sambil terkekeh-kekeh saat ada pesan masuk untuk Rahma tapi sapaannya untuk Teguh. Ternyata Teguh baru saja bertemu lagi dengan Tisa, secara tak sengaja, di sebuah pameran otomotif. Singkatnya, gadis penggemar Teguh saat SMP dulu itu meminta nomor ponsel Teguh dan yang Teguh berikan justru nomor Rahma. Setelah pesan itu Rahma terima, ia jelaskan bahwa itu nomornya, dan ia menyimpan nomor Tisa. Tisa kesal bukan main tapi kemudian terkekeh. Gue pikir, Elo sama Teguh udah putus dari kapan-kapan. Ternyata masih. Nggak jadi gue pepet deh. Nggak akan berhasil. Rahma mau tak mau tersenyum juga. Antara lega Tisa tak jadi memepet Teguh dan tersanjung karena sebegitunya Tisa yakin Teguh takkan berpaling. Padahal, dari foto profilnya, Tisa yang sekarang tampak sangat cantik. Memandangi layar ponselnya, Rahma hampir saja meletakkannya lagi. Ia enggan bicara dengan siapapun yang berhubungan dengan Teguh. Bahkan pesan dari teman-teman semnya tak ia buka. Namun bukan Tisa namanya jika tidak kekeh. Ia terus saja menelepon lagi dan lagi. Sambil menghela napas dalam, Rahma menerima telepon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma, serius, lo nggak jadi nikah sama Teguh? Rahma menjawab datar, serius. Mungkin kamu udah dengar dari teman-teman SMP kita, Teguh nggak datang di hari pernikahan kami. Rahma menelan ludah, siap mendengar ucapan bela sungkawa. Tapi ternyata, alhamdulillah. Dek, alhamdulillah. Lega gue, Ma. Berarti, Teguh available, dong. Soalnya, lo udah nikah sama orang lain, kan? Gue dengernya, sih, gitu. Bibir Rahma bergetar hebat, tak sanggup menjawab, dan tak tahu harus menjawab apa. Ya udah, gue cuma mau mastiin itu aja. Lo happy-happy, ya, sama suami lo. Gue turut berbahagia,
Semoga Samara. Daah. Dan tanpa menunggu jawaban apapun dari Rahma, Tisa memutuskan sambungan telepon. Rahma hanya bisa ternganga tak percaya. Hidupnya sudah cukup aneh beberapa hari belakangan ini. Ia tak menyangka ada yang lebih aneh lagi yang muncul hari ini. Pagi ini Najla mengajak Bramantia sarapan berdua setelah mengantar anak-anak ke sekolah. Ia melihat Bramantia begitu murung. Jujur, ia merasa agak sedikit bersalah. Jangan-jangan Bramantia seperti itu karena telah ia paksa untuk menikah dengan Rahma. "Mas," panggil Najla saat mereka sudah duduk berhadapan di sebuah kedai kopi yang masih sangat sepi dengan masing-masing secangkir kopi dan pastry kesukaan mereka. Bramantia menjawab sambil menatap layar ponselnya. "Lihat sini dulu," pinta Najla. Bramantia meletakkan ponselnya, mengambil pastry yang telah dipotong seukuran suapan oleh Najla dan menatap istrinya sambil tersenyum. "Apa?" Najla lega melihat Bramantia tersenyum. Artinya, ia tak marah soal pernikahan itu. Namun Najla juga heran, kenapa Bramantia murung. "Kamu lagi ada masalah?" "Ya, Mas." Bramantia tertawa kecil mendengar pertanyaan Najla. Mana mungkin seorang laki-laki beristri 3 nggak punya masalah? Najla ikut tertawa kecil. "Benar juga." Lena berulah. Bramantia menggeleng. "Untungnya enggak, Rahma." Bramantia mengerutkan kening. Haruskah ia menceritakan kepada Najla soal genggaman tangan itu? Ia masih merasa telah mengkhianati Najla. Namun, ia tak tahu harus bicara kepada siapa lagi selain Najla. "Kenapa Rahma?" "Dia masih nolak Mas." "Sabar, semua perlu waktu." Bramantia meletakkan garpunya, lalu menarik tangan Najla, menggenggamnya erat. Seakan ia ingin menghapuskan rasa yang ditinggalkan oleh Rahma dengan kenyamanan yang ia kenal dalam genggaman tangan Najla. "Aku nggak masalah dia menolak aku. Aku hanya merasa sudah menzoliminya, Najla. Dia mencintai Teguh, bukan aku." Najla mencibir kesal. "Teguh sudah meninggalkan dia, Mas. Tapi semalam dia kembali." Najla terenya. Bramantia melanjutkan, "Teguh ingin aku menceraikan Rahma karena dia akan menikahi Rahma." "Basi." Najla terdengar sangat kesal dan marah. Andai Najla tahu, Bramantia juga merasakan amarah yang sama. "Rahma nggak mau, kan, Mas, balik sama Teguh?" Bramantia refleks melepaskan genggaman tangannya dari tangan Najla. Karena dalam penolakan Rahma, ada genggaman tangan istri ketiganya itu dalam tangannya. Sepertinya Rahma nggak mau. Hanya itu yang bisa Bramantia sampaikan kepada Najla. Ia sebenarnya ingin bercerita soal genggaman tangan Rahma, tapi sekuat apapun Najla sebagai istri pertama, apakah ia sanggup mendengar suaminya tak dapat melupakan genggaman tangan madunya? Teguh masih berada di atas motornya, terlambat berangkat ke kantor. Tadi pagi ia bersitegang dengan Tutik. Bukan karena Rahma, melainkan karena Tutik ingin agar Teguh segera menikah. "Gila, kan, Bu? Ibu bilang aku nggak boleh menikah dulu karena aku belum lulus S1, sekarang ibu suruh aku menikah. Mau ibu apa, sih? Rahma juga sudah menikah. Kamu nggak boleh kalah dari dia. Kalau kamu nggak bisa cari perempuan dengan persyaratan yang ibu kasih barusan, biar ibu yang carikan." Muak, Teguh sangat muak dengan ibunya. Ia dituntut mencari perempuan kaya raya 7 turunan dengan pendidikan dan pekerjaan yang bagus. Ibunya kira,
Ada perempuan seperti itu yang mau sama anaknya. Rasa hormat dan cinta Teguh kepada ibunya kian hari kian menipis. Teguh takut ia akan menjadi anak kurang ajar dan durhaka jika ibunya terus-menerus seperti ini. Belum lagi Rahma yang juga sudah menolaknya mentah-mentah. Tak terasa, di atas motornya, air matanya jatuh. Semua kenangan indah dengan Rahma terbayang di pelupuk. Ia masih mencintai Rahma dan masih berharap Rahma adalah jodohnya. Seberapapun tidak mungkinnya hal itu saat ini. Ia masih ingin berharap dan akan terus berharap. Terdengar ketukan pelan di pintu kamar Rahma. Rahma yang sedang duduk di atas sajadahnya selepas sholat duha sambil melafalkan zikir Ya Qawiyu Ya Matinu menoleh ke pintu. "Neng," terdengar suara ayahnya. "Nggak dikunci?" "Iya." Bahrun masuk. Di tangannya terdapat sebuah piring dengan nasi berlauk tempe mendoan dan sayur lodeh dan sambal bawang. Masakan Erma, kesukaan Rahma. "Nyarap dulu, Neng." Bahrun duduk di tepian tempat tidur, lalu memerhatikan putrinya dan sajadah yang terhampar di bawahnya. "Lagi sholat, abis sholat duha, iya." Bahrun manggut-manggut. "Tapi abis itu makan, iya." Rahma mengangguk. "Neng belum selesai. Mau lanjut sholat lagi?" tanya Bahrun saat melihat Rahma tak kunjung membuka mukena. "Enggak." Rahma menggeleng, lalu menunjukkan tasbih digital di tangannya. "Lagi zikir, minta kekuatan dari Allah." Bahrun tersenyum haru dan sedih, mengelus kepala Rahma. "Alhamdulillah, ayah senang Neng makin dekat sama Allah. Tapi, Neng, kalau dapat masalah, jangan hanya minta kekuatan. Minta juga jalan keluarnya." Rahma meneteskan air mata. "Neng gak tahu lagi jalan keluar apa yang terbaik buat masalah Neng, ayah." "Neng, itulah gunanya minta sama Allah. Biar Allah yang kasih jalan keluar yang terbaik, apapun itu. Neng hanya perlu ridho dengan takdir yang Allah kasih." Rahma mengernyit. Ia tahu, apa yang dikatakan ayahnya itu benar. Otaknya membenarkan ucapan itu. Namun kekecewaan di hatinya yang disebabkan oleh perlakuan Teguh atas dirinya seakan memberontak. Ia masih dikuasai amarah. "Yang ridho, Neng, maka Allah juga akan ridho sama kamu." Bahrun berdiri dan melangkah ke pintu. "Ayah jalan dulu ya, mau jualan." "Kamu kapan balik kerja?" Rahma menggeleng. "Nggak tahu, ayah." Bahrun hanya tersenyum maklum, lalu keluar kamar. Rahma terdiam. Setelah semua yang terjadi, apakah ia masih bisa kembali bekerja? Di kantor, Teguh tidak tenang. Detik demi detik berlalu begitu pelan dan menyiksa. Sebelum jam makan siang tiba, Teguh sudah buru-buru keluar dari kantor dan bergegas ke warung makan langganannya di ujung jalan. Sengaja karena ia tak ingin makan saat ramai. Teguh memang hampir selalu ke sana jika tak ada tugas luar. Biasanya dengan Bayu, tapi Bayu tidak masuk hari ini. Seperti biasa pula, Teguh memesan nasi dengan lauk yang tersedia, lalu duduk di pojok. Ibu warung sudah hafal kelakuan pelanggannya itu. Namun ada yang tak biasa yang Teguh tidak sadari hari itu. Ada sepasang mata yang mengawasinya. Pemilik sepasang mata itu duduk dengan jarak 1 meter dari tempat Teguh, namun posisinya di selatan warung sementara Teguh di arah barat. Ia bisa melihat Teguh, namun Teguh tidak. Ia memerhatikan apa yang Teguh pesan lalu memesan dengan menu yang persis sama. Ia menikmati hidangan di hadapannya dengan antusias.
Sesekali matanya melirik ke arah Teguh. Hingga kemudian ia setengah berdiri dan mencondongkan tubuh ke arah Teguh. "Mas, tolong wadah kerupuknya, dong," serunya ke arah Teguh. Awalnya Teguh belum menyadari bahwa ia yang diajak bicara. Namun suara itu kembali terdengar. "Mas, wadah kerupuknya." Mata Teguh melirik ke kotak oranye di sebelahnya yang berisi kerupuk gendar di dalam plastik. Baru saja Teguh hendak mendorong wadah kerupuk itu tanpa melihat pemilik suara tadi karena ia sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Suara itu kembali terdengar, nyaring dan ceria. "Ya ampun, Teguh!" Sontak Teguh menoleh. Ia mengernyit. Perempuan itu mengenalnya. Teguh, mantannya Rahma. Ingin rasanya Teguh membanting wadah kerupuk ke arah perempuan itu, tapi kemudian ia urungkan. "Tisa, ngapain Tisa Anissa, anak pemilik jaringan toko kosmetik dan parfum terbesar sebotabek, makan di warung sederhana seperti ini?" Tak habis pikir, Teguh memandangi perempuan yang sempat beberapa kali berusaha mendekatinya namun selalu ia tampik itu. Tisa yang kemana-mana selalu bawa mobil keluaran terkini dan hanya mau nongkrong di kafe mewah, mau-maunya makan di sini. "Lo ngapain di sini?" tanya Tisa sambil langsung pindah duduk ke sebelah Teguh lalu membuka plastik kerupuk gendar di sebelahnya. Teguh mengernyit semakin dalam. "Harusnya gue yang tanya, lo ngapain di sini?" Tisa tersenyum. "Gue lagi makan." "Ya sama," Teguh menjawab acuh tak acuh. "Gue tadi lewat sini, terus lapar. Terus lihat warung ini, kayaknya bersih." "Memang bersih," celetuk si pemilik warung. Tisa tersenyum dan mengangguk. "Bersih dan enak. Ya udah, selamat makan deh." Teguh yang sudah selesai makan segera berdiri dan meletakkan sejumlah uang ke atas lemari kaca display makanan di sana. Namun Tisa buru-buru menariknya duduk kembali. "Ish, entar dulu. Temenin gue makan dulu." "Oke, dikit lagi kok. Gue mau balik kerja. Mau sholat zuhur dulu." Teguh menarik tangannya yang sempat beberapa detik dipegang Tisa. "Oh, lo kerja di sini? Di mana?" "Tuh, di depan sana." Teguh menunjuk ke arah kantornya. "Cepetan makannya kalau mau ditemenin." Tisa sumringah. "Gitu dong." Namun ia seperti tak berniat cepat-cepat menyelesaikan makanannya. Ia mencocol kerupuk gendar ke sambal di piringnya. Tampak santai. "Gu," panggilnya sambil sedikit manyun. "Apa? Kok lo waktu itu kasih nomor Rahma sih? Gue pikir itu nomor Elo." "Ya buat ngehormatin dia aja. Kan dari dulu Elo ngejar-ngejar gue. Daripada dia cemburu karena Elo simpan nomor gue." Tisa terkekeh. "Ya udah, sekarang kan dia bukan siapa-siapa Elo lagi, minta nomor lo dong." "Dek," ucapan Tisa serta merta melukai hati Teguh. Kebenaran jika terucap secara gamblang seperti itu terasa lebih menyakitkan. "Sorry, nomor gue hanya untuk kerjaan." "Udah, ya, gue mau balik kerja." Teguh buru-buru pergi dari sana. "Gu, yah, ditinggal. Nggak asik banget sih, Gu." Teguh. Namun Teguh tetap berlalu tanpa menoleh. Hatinya kesal. Kenapa tiba-tiba dia harus bertemu dengan Tisa di sana? Tisa kini tahu kantornya, tahu tempat makannya. Teguh tidak nyaman. Memang sekarang tidak ada lagi Rahma yang harus ia jaga perasaannya agar tidak cemburu. Namun bukan berarti Teguh akan seenaknya dekat dengan perempuan manapun. Apalagi Tisa.
Teguh menendang batu di depan sepatunya. Ada yang aneh dari cerita Tisa tadi, kenapa ia bisa mendarat di warung langganan Teguh. Sebelum memasuki gerbang halaman kantornya, Teguh melirik. Selang 5 meter dari warung, terdapat sebuah restoran yang lebih layak untuk dijadikan pilihan oleh seorang Tisa. Kenapa ia justru memilih warung sesederhana itu? Sementara itu, di warung, Tisa tampak bahagia. Tanpa Rahma di sisi Teguh, Tisa yakin ia bisa mendapatkan cinta pertamanya itu. Rahma baru saja selesai makan siang dengan Erma. Saat ia hendak merapikan meja, terdengar suara telepon masuk dari ponselnya di kamar. "Udah, Neng, sana, angkat. Biar mamah aja yang beresin." Erma mengambil alih piring dari tangan Rahma. Rahma menurut dan ke kamar. Erma memandangi dengan penasaran sekaligus penuh harap agar Bramantia yang menelepon Rahma. Sementara Rahma sebenarnya malas menerima telepon dari siapapun. 2 telepon masuk terakhir membuatnya tak nyaman. Dari Teguh dan Tisa. Kali ini siapa yang menghubunginya? Bersambung.